Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba bahas lagi nih, atau kita jawab lagi ya pertanyaan dari saudara kita ini, yaitu dari Pokuba ini ya, yaitu bertanya mengenai dari adanya pestisida ya yang kita mungkin semprotkan di tanaman kita. Dan untuk pestisida itu ya, apakah menyebabkan kelangkaan lebah di tempat kita misalkan ya. Jadi untuk sekarang ini kita coba bahas saja dengan bentuk video ya. Padahal ini sebenarnya kita sudah sempat jelaskan juga ya di video yang sebelumnya itu ya, yaitu mengenai apakah begitu berpengaruh ketika ada obat pestisida atau insek yang kita semprotkan ya ke tanaman kita misalkan, apakah begitu berpengaruh atau tidak. Dan apa salahnya kita coba akan bahas lagi ya, yaitu mengenai dari hal itu ya yang saudara kita itu tanyakan. Dan untuk di tempat saudara kita ini itu ya, katanya banyak tanaman sayuran, yaitu salah satunya adalah dari jenis kentang katanya itu ya. Dan mungkin untuk tanaman sayuran itu sering diinsek ya, jadi sehingga untuk menyebabkan lebah ini itu langka mungkin atau tidak itu ya. Jadi makanya untuk sekarang ini kan kita coba bahas ya, atau kita jawab dengan bentuk video. Jadi ini kita sambil pantau juga ya untuk aktivitas lebah di kotak kita ya. Yang ini untuk kotak masih kita lakukan treatment, yaitu melakukan perbaikan koloni itu ya, dikarenakan untuk satu kotak ini itu yang kemarin sempat mengalami melemah ya, tapi alhamdulillah ini sekarang setelah beberapa minggu ya, ini sudah mulai aktif lagi tuh. Jadi sudah ada yang keluar masuk ya untuk bervegetasi. Dan ini proses treatment kita ya, atau cara kita mengatasi dari koloni yang melemah ini juga sudah ada itu videonya. Dan ini sekalian kita cek ya, kita pantau dari luar, ternyata sudah cukup aktif ini, bisa dilihat. Nah, jadi kita lanjutnya kita akan coba bahas untuk pertanyaan dari saudara kita, yaitu dari Pokuba ini. Nah, jadi kalau memang untuk di tempat sekitar kita itu, yaitu contoh kita tanam banyak sayuran atau mungkin semacamnya itu ya, yaitu ketika kita melakukan insektisida itu ya, itu memang kadang-kadang ketika lebah kita itu bervegetasi dari tanaman tersebut yang sudah kita insek misalkan, yaitu menyebabkan lebah ini itu malah bisa keracunan ya, dan bisa mati juga. Dan itu sudah kita bahas juga ya di video yang sebelumnya itu. Jadi untuk pestisida ini ya, ketika lebah ini itu menghisap dari nektar yang tanaman kita semprot itu mungkin, yaitu juga lebah bisa keracunan ya, dan mati. Itu adalah salah satunya. Dan untuk dari kelangkaan itu sendiri ya, misalkan memang kita banyak tanam sayuran, terus kita sering-sering insek ya dari tanaman itu sebenarnya itu tidak begitu berpengaruh ya. Jadi sehingga masih ada juga ya untuk lebah di sekitarnya itu ya. Tapi memang kadang-kadang itu ketika kita banyak tanaman sayur ya, kadang-kadang untuk lebah ini juga tidak begitu suka, yaitu dikarenakan ya mungkin ada baunya obat ya, obat-obatan yang mungkin kita terapkan di tanaman kita itu ya. Untuk lebah ini juga cenderung lebih tidak suka itu ya. Dan itu juga bisa jadi, tapi ya itu tidak begitu berpengaruh ya. Tapi kalau memang untuk kita ketika ingin mengetahui apakah ada lebah di sekitar kita ya, contoh seperti kita pas pergi ke kebun itu ya, kalau memang kita pas pergi ke kebun dan itu kita masih melihat dari beberapa lebah ya yang berseliweran misalkan, yaitu pasti untuk sarang itu malah tidak jauh ya dari tempat sekitar itu, dan kemungkinan besar itu juga masih ada ya. Tapi kalau memang untuk tempat sekitar itu ya, kita jarang banget melihat dari adanya lebah ya yang mungkin bervegetasi dari tanaman sayuran yang kita tanam itu ya. Itu mungkin juga bisa jadi yaitu langka lebah ya memang untuk di tempat sekitar kita itu ya. Jadi memang kadang-kadang itu cukup susah ya untuk mengetahui atau menebak dari lokasi yang mana yang ada lebahnya, itu juga cukup susah. Tapi kalau memang untuk tempat di sekitar kita itu masih ada tanda-tanda lebah yang berseliweran misalkan ya, yaitu pasti mesti ada dari sarangnya itu ya, dan itu malah tidak jauh dari tempat tersebut. Jadi kita juga pernah ya, kita pernah melacak keberadaan lebah itu ya. Jadi kita dulu itu pernah mengikuti dari satu koloni yang bervegetasi ya, terus kita coba pantau dan kita ikuti, dan itu akhirnya itu ketemu ya. Dan untuk sarangnya itu berjarak sekitar kurang lebih itu ada 500 meteran ya, kita bisa menemukannya. Dan untuk videonya dulu juga ada itu ya, pas hujan-hujan pula itu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk dari pestisida itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh ya untuk apakah masih ada lebah atau tidak di sekitar kita ya. Dan ini sebenarnya kita juga tanam dari sayuran juga ya di kebun. Dan untuk sayuran kita ini juga kemarin sempat kita kasih insek ya.
Jadi kita kemarin sayurannya itu juga kita insektisida, dikarenakan untuk sayuran kita itu ada penyakitnya juga ya, seperti dari cabai dan juga tomat, terus terong itu ya, kita juga tanam itu, dan itu kita semprot juga menggunakan obat-obatan itu ya. Tapi untuk lebah itu juga kita amati ya, itu tidak mau bervegetasi dari bunganya ya. Jadi ini kita juga kemarin itu sempat pantau ya, ternyata untuk lebah ini juga tidak mau, dikarenakan masih bau itu ya, bau aroma dari obat-obatan itu. Jadi sehingga untuk lebah ini tuh cenderung tidak suka ya. Jadi kita coba amati setelah kita melakukan insektisida juga ya dari tanaman yang kita tanam di kebun kemarin itu ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk adanya lebah itu ya, yaitu masih cukup melimpah di tempat kami ya. Jadi memang kadang-kadang kita sering memasang dari kotak jebakan di alam itu juga masih mendapatkan lebah ya. Tapi ya kadang-kadang agak sedikit susah, sampai berbulan-bulan belum dapat ya. Tapi kalau memang lagi musimnya itu lebah pecah koloni ya, itu sangat cepat sekali. Itu kita bisa mendapatkan lebah itu bisa hanya dengan waktu 1 minggu atau 5 hari ya. Itu sudah bisa terisi untuk kotak jebakan kita ya. Jadi untuk saat-saat sekarang ini ya, yaitu musim penghujan, kita bisa manfaatkan musim sekarang ini itu untuk memasang dari kotak jebakan kita ya di alam. Itu malah biasanya lebih cepat dapat ya. Tapi ya itu pun tergantung dari lokasi ya. Sekali lagi, kalau memang untuk lokasi kita itu masih ada lebah ya, yaitu cepat dapat. Tapi kalau memang tidak ada, itu malah bisa lama sekali ya. Itu malah bisa sampai untuk kotak jebakan kita itu hancur ya. Busuk di alam itu malah bisa jadi ya. Karena dulu kita juga pernah pas awal-awal kita coba pasang kotak jebakan itu ya, jadi kita naruhnya itu di sembarang tempat ya, dan itu malah tidak mendapatkan lebah liar, dan malah untuk kotak itu bisa rusak ya. Jadi usahakan ketika kita ingin memasang dari kotak jebakan itu juga harus lihat lingkungan sekitar. Contoh kalau kita ingin memasangnya itu di dekat-dekat hutan, atau mungkin dekat-dekat di tempat itu yang tidak ada banyak orang lalu lalang itu ya, itu kita bisa manfaatkan tempat seperti itu. Dan usahakan untuk tempat itu juga harus agak rindang itu ya, atau teduh atau lembab itu ya. Jadi sehingga untuk lebah-lebah ini juga cenderung lebih suka tempat-tempat yang sejuk. Kalau untuk tempat yang terlalu panas itu juga tidak suka ya, dan untuk tempat yang terlalu dingin itu juga tidak suka. Jadi lebah ini itu sukanya itu di tempat-tempat yang pas ya. Contoh di cuaca-cuaca cerah itu sangat suka ya. Kalau dari jenis apis cerana tentunya, setahu kami seperti itu. Jadi untuk pertanyaan saudara kita ini sebenarnya sangat bagus sekali ini ya. Dan ini semoga bisa menjawab juga untuk di video kali ini ya, dan semoga bisa paham juga. Jadi seperti itu ya. Jadi memang kalau buat saudara kita ini ya, ketika memasang kotak itu belum dapat ya, kita coba pindah-pindah terus ya untuk cara memasangnya. Misalkan kita bisa pasang di satu titik lokasi ini ya, dan ini masih belum dapat ya, kita coba pindah lagi ke tempat yang lain yang sekiranya kita itu cocok ya untuk mungkin ini ada lebahnya gitu ya. Nah jadi seperti itu. Dan ini semoga bisa paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Jadi memang kadang-kadang untuk menjelaskan hal seperti ini itu memang agak sedikit ribet ya. Kadang-kadang di otak kita itu sudah ada, cuma kadang-kadang ini sedikit lupa. Jadi mungkin kalau kurang jelas atau kurang detail ya, saya mohon maaf. Tapi ini semoga bisa paham ya. Saya jelaskan semaksimal saya dan juga sebisa saya, yaitu berdasarkan pengetahuan kita juga tentunya. Jadi seperti itu ya. Nah jadi mungkin hanya seperti ini ya, dan ini semoga teman-teman bisa paham juga, dan saudara kita tentunya itu yang bertanya semoga bisa paham ya, dan bisa memahami apa yang saya katakan di video kali ini. Dan jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya ke teman-teman yang lain, tentunya supaya kita itu juga bisa saling berbagi ya, yaitu mengenai informasi, atau kita saling sharing ya mengenai seputar perlebahan ini ya. Jadi seperti itu. Dan ini buat teman-teman yang sudah menonton ya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata diri saya mohon maaf ya, dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.